Saya sangat terkejut. Sosok unicorn ditemukan di Candi Peninggalan Majapahit bersama sekelompok makhluk persilangan yang aneh bin ajaib. Mengapa mereka ada di sana? Apakah ini bukti unicorn pernah eksis di Nusantara? Jangan-jangan leluhur kita telah mengenal teknologi rekayasa genetika. Jawabannya menanti kita di Candi Surawono, Kediri. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Dan candi yang kita telisik dipugar kira-kira bersamaan saat Wright bersaudara menguji coba pesawat berkendali pertama dan memungkinkan manusia untuk terbang. Yuk, kita ke sana. Pada tahun 1295, berkobarlah perang antara kota Venesia melawan Republik Genoa di Italia. Marco Polo, pedagang Venesia yang turut mendanai perlengkapan perang, tertangkap tentara Genoa dan dijebloskan ke penjara. Pada masa inilah Marco Polo menceritakan kisah perjalanannya kepada seorang penulis yang lalu mengubah kesaksian itu menjadi buku yang sangat terkenal, The Travel of Marco Polo. Dalam petualangannya di Nusantara, Marco Polo melihat banyak unicorn, makhluk mitologis bertanduk satu. Marco Polo mendeskripsikannya dengan begitu rinci hingga mengejutkan banyak kalangan. Belakangan, para ilmuwan mengidentifikasi unicorn yang dilihat Marco Polo sebagai badak Sumatera. Namun, bagaimana bila di Nusantara benar-benar ada unicorn? Jangan-jangan relief mirip unicorn di Candi Surawono inilah unicorn yang sempat disaksikan orang Jawa kala itu. Atau jangan-jangan leluhur kita telah mengenal teknologi rekayasa genetika. Biar nggak makin penasaran, yuk kita langsung meluncur ke Kediri. Candi Surawono sebenarnya terletak tidak jauh dari Candi Tegowangi yang memiliki artefak menyerupai bintang Daud. Dan pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Begitu memasuki Candi Surawono, saya langsung disuguhi sederet reruntuhan candi yang ditata rapi. Ini dia candi utamanya. Lumayan besar ya. Tangga naiknya sudah hancur. Namun, dari tangga naik ini kita tahu bahwa candi yang pernah dipugar pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1908 ini menghadap ke barat, khas candi-candi Jawa Timur. Nah, agar bisa mengungkap misteri unicorn dan makhluk-makhluk ajaib di Candi Surawono, yuk kita kumpulkan petunjuk yang tersebar di candi ini. Ingat, setiap relief candi pasti berkaitan satu sama lain, bagaikan keping-keping puzzle. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama saya menyusuri candi ini. Sama seperti Candi Tegowangi, Candi Surawono sudah tidak utuh, tersisa kakinya saja. Bentuk utuhnya kemungkinan seperti potret pada reliefnya. Nih, sebuah candi tunggal dengan atap meruncing ke atas. Terlihat ya, di halaman terdapat salah satu bagian dari atap candi. Nah, karena di sini ada potongan atap, jelas bahwa candi ini telah selesai dibangun. Lalu runtuh, bisa oleh alam, bisa juga oleh manusia. Candi Surawono berbentuk bujur sangkar, namun ada bidang tambahan pada tangga. Di tiap sudutnya disangga gana, yakni tentara Siwa. Total ada 8 relief gana yang nyaris menyerupai patung. Lihat, kaki candi ini terbagi 2 tingkat. Pelipit di bagian belakangnya berbentuk rata. Sementara di bagian depan ada 2 bingkai sisi genta berbentuk padma atau kelopak teratai. Juga 2 bingkai bulat. Nah, disinilah tersaji relief-relief berfigura yang mirip galeri foto. Lihat, ada sapi dan buaya, rusa, ular, burung air, perburuan, memancing ikan, menyumpit burung, perdukunan, dan lain sebagainya. Terlihat bahwa galeri ini berisi kisah tantri, yakni fabel dari masa kuno, dan potret keseharian masyarakat kala itu. Namun, ada juga foto binatang yang susah dipahami. Lihat ini, ekornya mirip kuda, telinganya lebar ke atas, dan bertanduk satu. Sepertinya makhluk ini sedang bertarung dengan sejenisnya. Next, telinga makhluk ini sangat lebar, ia berkuku belah. Kakinya berbulu seperti kambing, tetapi pendek. Ekornya mirip surai, berkibar ke atas. Next, badan hewan ini seperti kelinci, namun lehernya tinggi dan berparuh seperti burung. Bahkan, ada semacam sayap di punggungnya. Telinganya lebar dan tegak. Nah, yang berikut ini paling indah dan sangat mirip unicorn.
Bagian belakang badannya tambun, ekornya sure seperti kuda, kukunya pun tunggal seperti kuda, telinganya tegak dan lebar, dan sebuah tanduk yang indah menghias kepalanya. Ajaibnya, ia menyemburkan api. Nah, sebenarnya makhluk-makhluk ini apa sih? Kok ajaib banget? Apa mereka hasil rekayasa genetika yang dilakukan oleh leluhur? Nah, bukan ya teman-teman. Saya duga itu hasil imajinasi leluhur kita untuk menghadirkan pahatan yang unik dan dekoratif. Dugaan kedua, makhluk-makhluk itu adalah satwa surgawi yang tidak terikat oleh standar lahiriah. Jadi, tidak seperti satwa pada umumnya. Masih ingat kan, makhluk surgawi bernama Kinara-Kinari yang berbadan setengah manusia, setengah burung, dan sering kita jumpai di banyak candi. Nah, Swargaloka versi Candi Surawono ini tidak diramaikan oleh Kinara-Kinari dan pohon Dewan Daru sebagaimana candi-candi lain, melainkan hewan-hewan ajaib ini. Lihat, di setiap relief yang menggambarkan tahta surga, selalu ada makhluk hibrid di bawah Dewa Indra, sang penguasa kahyangan. Jadi, keberadaan makhluk-makhluk ini bukan bukti eksisnya unicorn di tanah Jawa, meskipun tampilannya mirip. Juga bukan bukti leluhur kita mampu melakukan rekayasa genetika. Tolong, jangan dijadikan materi cocokologi dan teori konspirasi ya. Oke, satu misteri sudah terpecahkan. Namun, di Candi Surawono masih ada misteri lainnya yang menanti untuk kita ungkap. Jadi, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan menggali siapa sebenarnya yang membangun candi ini dan mengapa ada begitu banyak cerita magis di sini. Mulai dari epos kepahlawanan, di budaya dan percintaan, hingga persaingan agama. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Jika teman-teman googling, akan banyak menemukan wacana bahwa Candi Surawono adalah tempat pendarmaan Brewengker, yakni Wijaya Rajasa, paman dari Raja Hayam Wuruk. Asumsi ini didasarkan pada berita Kakawin Negara Kertagama, Pupuh 82, yang menyebut Srinata Wengker membuka hutan di Surabana. Namun, bila kita analisis lebih lanjut, ini sebenarnya sulit diterima. Pertama, Negara Kertagama selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi, dan sudah menyebut bahwa di Surabana atau Surawana ada candi yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk usai memperbaiki Candi Simping di Blitar. Dalam lontar, istilah yang digunakan adalah Surabane Sudharma, yang mana menurut Zoetmulder, pakar sastra Jawa kuno, Sudharma berarti candi. Nah, berdasar pemberitaan para raton, Brewengker I, yakni yang membuka hutan di Surabana, meninggal pada tahun 1388 Masehi, dan dicandikan di Manyar dengan nama candi Wisnu Bawanapura. Artinya, ketika Raja Hayam Wuruk mengunjungi Candi Surabana, atau ketika Prapanca menulis Negara Kertagama, Brewengker yang dimaksud masih hidup. Mustahil candi pendarmaan dibangun ketika penguasa yang didarmakan masih hidup. Sehingga kemungkinan besar Candi Surawono bukanlah pendarmaan Brewengker. Kapan tepatnya Candi Surawono dibangun dan untuk apa? Masih misteri hingga sekarang. Namun, jika melihat ciri-cirinya, yakni gaya relief yang menyerupai wayang, juga adanya unsur bata, yakni struktur dalam candi meski luarnya dari batu andesit, menunjukkan candi ini adalah pendarmaan seorang penguasa dari zaman Majapahit yang tentu meninggalnya sebelum tahun penulisan Negara Kertagama. Apalagi di Candi Surawono ada banyak kisah magis yang sangat populer di masa akhir Majapahit dan akan kita selidik sebentar lagi. Nah, inilah sajian utama Candi Surawono, yakni panel-panel yang berisi 3 kisah istimewa berikut ini. Sri Tanjung, kesetiaan berbuah maut. Sri Tanjung, seorang keturunan bidadari, hidup bersama suaminya, Sidapaksa, yang mengabdi pada Raja Sulakrama. Naasnya, ketika Sidapaksa pergi untuk menuntaskan misi dari sang raja, Sulakrama datang dan merayu Sri Tanjung. Sri Tanjung menolak meski dipaksa. Pada saat itulah suaminya pulang dan memergoki mereka. Raja Sulakrama melontarkan fitnah bahwa Sri Tanjunglah yang merayu dirinya. Sidapaksa pun menyeret Sri Tanjung ke hutan dan merenggut nyawanya. Lihat, Sri Tanjung menunggang ikan, pertanda dirinya memasuki alam roh. Jasadnya raib dan muncullah air yang berbau harum. Sidapaksa pun tersadar istrinya tidak bersalah.
Dengan dibantu Batari Durga, Sidapaksa berhasil berkomunikasi dengan roh istrinya dan membujuknya agar kembali ke alam nyata. Sri Tanjung bersedia, tapi dengan satu syarat, Sidapaksa harus membalas perbuatan Sulakrama. Terlihat ya, Sidapaksa berhasil menghabisi Sulakrama. Kisah ini berakhir bahagia. Sidapaksa kembali bersatu lagi dengan Sri Tanjung. Selain di Candi Surawono, kisah Sri Tanjung juga dipahatkan di berbagai candi. Misalnya, Candi Penataran di Blitar, Candi Jabung di Probolinggo, dan Gapura Bajangratu di Kompleks Ibu Kota Majapahit, Trowulan. Jadi, kisah asli Nusantara ini tidak hanya digemari rakyat, namun juga kalangan istana. Kisah Sri Tanjung belakangan juga menginspirasi legenda asal-usul kota Banyuwangi. Wah, apa jangan-jangan Sri Tanjung pernah mampir ke desa penari ya saat memasuki alam roh? Haha, bercanda. Yuk, kita lanjut ke kisah berikutnya. Bubuksa Gagang Ageng, ibadah siapa yang paling benar? Masih ingat gak? Saya pernah bercerita tentang seorang Brahmana India yang pup sembarangan di Gunung Penanggungan. Dan Mpu Iswara membuat kotoran itu kembali ke pemiliknya. Yang sudah lupa, cek tautan di atas ya, atau di deskripsi, mengenai aneka kesaktian orang Jawa kuno. Seru loh. Nah, kisah dalam kitab Tantu Panggelaran itu tidak berhenti pada adegan kotoran terbang. Sang Brahmana India lalu berguru pada Mpu Iswara dan menjadi pertapa sakti bernama Mpu Sidayoga. Dia memiliki 2 anak laki-laki. Yang gemuk bernama Bubuksa dan yang kurus bernama Gagang Ageng. Keduanya bertapa dengan style berbeda. Gagang Ageng sangat asketis. Ia hanya makan tumbuh-tumbuhan dan menjauhi kesenangan hingga badannya kurus sekali. Sementara Bubuksa makan segala makhluk yang terjerat dalam perangkap sambil minum arak. Badannya tambun, orangnya juga santuy. Suatu hari mereka bertengkar gara-gara Gagang Ageng menilai gaya bertapa Bubuksa kurang suci. Tahu-tahu seekor harimau yang kelaparan datang dan meminta salah satu dari mereka menjadi santapannya. Gagang Ageng yang merasa dirinya lebih saleh menolak karena badannya kurus. Sementara Bubuksa dengan santainya mengorbankan dirinya untuk dimakan. Dan akhirnya terungkap bahwa harimau itu adalah utusan Dewa Siwa yang hendak menguji mereka. Bubuksa yang berhati ikhlas dibolehkan ke surga dengan terbang menunggang harimau. Bagaimana dengan Gagang Ageng? Atas permintaan Bubuksa, Gagang Ageng pun dibolehkan ikut, namun hanya boleh nebeng di ekor harimau. Yuk, bersama mereka kita pun terbang ke kisah pamungkas di candi ini. Arjuna Wiwaha, tiada tanding karena taktik. Kisah ini sangat digemari masyarakat Jawa kuno karena kami pernah membahasnya secara mendetil, yakni pada tautan di atas atau di deskripsi. Kita akan bedah garis besar kisah Arjuna Wiwaha ini sesuai fragmen-fragmen yang ada di Candi Surawono. Kisah dibuka dengan raksasa yang menjelma menjadi babi dan mengamuk di hutan. Sakti sih, tapi ambruk juga dia, terkena 2 anak panah. Yang satu milik Arjuna dan lainnya milik seorang pemburu misterius. Mereka pun berkelahi rebutan babi, hingga Arjuna yang terdesak memegang kaki lawannya. Lihat, meski tuannya kalah, para punakawan tetap bersorak. Gak jelas mereka ini mendukung siapa. Sang pemburu lalu berubah menjadi Dewa Siwa dan menghadiahi Arjuna panah sakti bernama Pasopati. Terlihat ya, Arjuna bersimpuh bersama para punakawan. Setelah itu, Arjuna meneruskan tapanya dan digoda para bidadari. Para punakawan juga digoda. Yang ini malu-malu menolak. Nggak mau non, katanya. Tapi yang ini sikat saja. Para bidadari gagal menggoda Arjuna dan mereka kembali ke kahyangan. Kecuali satu yang malah jadian sama punakawan. Dewa Indra lalu memanggil Arjuna ke surga dan memintanya mengalahkan Niwata Kawaca, yakni raja raksasa yang hendak menghancurkan kahyangan karena terobsesi memperistri Dewi Supraba. Arjuna pun menyusun taktik bersama Supraba. Dewi Supraba berpura-pura menyerahkan diri ke istana Niwata Kawaca, sementara Arjuna menguping percakapan mereka. Karena dirayu Supraba, Niwata Kawaca pun mengungkap titik lemahnya, yakni langit-langit di tenggorokannya. Kaburlah Supraba bersama Arjuna, dan Niwata Kawaca yang sadar telah ditipu, bergegas menyerang kahyangan. Lihat, Arjuna berdiri menghadapinya. Begitu Niwata Kawaca tertawa, Arjuna memanah
tepat di titik kematiannya, dan hancurlah bala tentara Niwatakawaca. Sejauh ini Anda nangkep gak benang merah yang menghubungkan ketiga kisah ini, mulai dari Sri Tanjung, Bubuk Syah Gagang Aking, hingga Arjuna Wiwaha? Ada yang bisa menebak? Menurut saya, Candi Surawono mengusung tema besar mengenai dualisme. Dalam kisah Sri Tanjung, ada dua alam yang berbeda namun bersisian, di mana batas-batasnya dapat dilebur oleh kekuatan cinta. Lalu, kisah Bubuk Syah Gagang Aking mengangkat dua cara berbeda dalam beribadah, di mana yang satu berfokus pada ritual, sementara yang lainnya berfokus pada sikap hati dan tindakan nyata. Arjuna Wiwaha juga menampilkan dua kutub yang berseberangan, yakni Arjuna yang menepis godaan bidadari dan tidak terbawa nafsu, dan Niwatakawaca yang justru menjemput ajal karena memperjuangkan nafsunya. Jika sang tetangga, Candi Tegowangi, tampil semarak dengan ukiran indah nan rancak, Candi Surawono justru gegap gempita dengan makna di balik cerita. Layaknya orang bijak yang tak lelah menasihati siapapun yang mampir mengunjunginya. Maka, pesan dari Candi Surawono akan selalu relevan bagi kita hari ini, yang menjalani hidup dengan berbagai pilihan. Tiada yang dapat mengekang kehendak bebas manusia. Namun, penting bagi kita untuk bijak dalam memilih, karena ada konsekuensi yang selalu mengiring.